Salsabila. Oke, sebelum itu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita kesehatan sehingga masih bisa untuk mengikuti perkuliahan hukum perdata pada siang hari ini. Selawat beriring salam tak lupa kita sanjung agungkan pada Nabi Allah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman. Marilah kita mulai saja presentasi kita pada siang hari ini. Presentator pertama kita yaitu di sini ada Saudara Cahyo Saputra. Kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Aksel Hadi. Baiklah, materi pertama di sini ada tentang pengertian dari perikatan. Di sini ada pendapat dari Hoffman. Perikatan atau verbintenis adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum. Sehubungan dengan itu, seseorang mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain yang berhak atas sikap dan yang demikian itu. Selain dari Hoffman ini ada juga tokoh yang berpendapat yaitu Pitlo. Menurut Pitlo, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak atau kreditur dan pihak lain berkewajiban debitur atas sesuatu prestasi. Dari pengertian kedua pendapat ini bahwasanya hubungan hukum oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara penghubungannya. Oleh karena itu, perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Hubungan hukum adalah perjanjian bukan merupakan suatu hubungan yang timbul dengan sendirinya, akan tetapi hubungan yang tercipta karena adanya tindakan hukum. Baiklah, demikianlah pengertian dari perikatan. Yang selanjutnya, di sini ada unsur-unsur dari perikatan. Dapat kita lihat bersama bahwasannya unsur dari perikatan itu ada 4. Yang pertama hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak atau disebut sebagai subjek, dan juga prestasi atau dapat juga di kontraprestasi. Baiklah, yang dimaksud hubungan hukum di sini adalah hubungan yang terdapat hukum dalam kesepakatan antara satu atau dua pihak, yang mana pihak satu itu sebagai kreditur dan yang pihak kedua itu sebagai debitur. Yang kedua yaitu kekayaan. Yang dimaksud dengan kekayaan di sini adalah kriteria perikatan atau ukuran-ukuran yang dipergunakan terhadap suatu hubungan hukum, sehingga hubungan hukum itu dapat disebut suatu perikatan. Untuk menentukan apakah suatu hubungan itu merupakan perikatan, sekalipun hubungan itu tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan hukum itu diberi akibat hukum pada hubungan tadi sebagai suatu perikatan. Yang ketiga di sini ada pihak-pihak atau subjek. Maksudnya di sini adalah bahwa hubungan hukum harus terjadi adalah antara dua orang atau lebih. Pihak yang berhak atas prestasi atau pihak yang asli dalam pihak kreditur atau yang berpiutang, sedangkan pihak yang wajib memenuhi prestasi adalah pihak pasif yaitu debitur yang berutang. Prestasi atau dapat juga kontraprestasi. Ini tergantung dari sudut pandang pelaksanaan prestasi tersebut. Karena macam-macam pelaksanaan dari perikatan dan menurut ketentuan pasal 123 KUH Perdata dibedakan atas memberikan suatu perbuatan tertentu sehingga dapatlah terjadi sebuah perikatan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaian dari presentator pertama kita, Saudara Cahyo Saputra. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke presentator kedua kita, yaitu Gina Salsabila, yang akan memaparkan materi lebih lanjut. Kepada Saudari Gina Salsabila, padanya dipersilakan.
Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, materi lahirnya suatu perjanjian. Berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata mengenai perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih yang mengikat dirinya terhadap satu orang lain tersebut. Lahirnya suatu perjanjian karena adanya kesepakatan. Kesepakatan sendiri terjadi karena 4 cara. Yang pertama, adanya pernyataan, adanya pengiriman, adanya pengetahuan, dan adanya penerimaan. Kesepakatan itu sendiri tidak harus dibuat tertulis, tetapi juga dapat secara lisan. Karena di dalam KUH Perdata tidak melarang apabila perjanjian dibuat secara lisan. Slide selanjutnya. Dia numpangnya. Lalu, berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian terdapat syarat yang akan dipenuhi. Yang pertama, perizinan yang bebas dari orang-orang yang mengikatkan diri. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Yang ketiga, suatu hal tertentu yang diperjanjikan. Dan yang terakhir, adanya suatu sebab yang halal, artinya tidak terlarang. Arti dari keempat syarat tersebut adalah kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas atau kemauan sendiri tanpa adanya paksaan, kehilafan, ataupun penipuan. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Gina Salsabila yang telah menyampaikan pemaparan materi lebih lanjut dari Cahyo Saputra tadi. Oke, teman-teman semua. Di sini kita masuk sesi diskusi nih. Jika ada dari teman-teman yang ingin bertanya, memberikan pendapat, saran, ataupun kritik, boleh teman-teman semua terlebih dahulu untuk menggunakan fitur raise hand yang telah tersedia di room Zoom untuk menyampaikan hal pada teman-teman semua, dipersilakan. Oke nih, terlihat sudah ada 2 orang yang ingin menyampaikan argumentasinya. Dari teman-teman yang lain ada lagi tidak? Mungkin kita dengarkan terlebih dahulu dari pendapat apa yang ingin disampaikan oleh Cica Gapuarta. Padanya dipersilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cica Gapuarta dengan NPM 2113032038. Jadi di sini saya ingin bertanya ya, bukan mau menyampaikan pendapat. Jadi pertanyaan saya adalah, bagaimana jika salah satu syarat dalam perjanjian tidak terpenuhi, apakah perjanjian tersebut sah? Sekian dari saya akhiri. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Cica. Oke, selanjutnya dari Elsa Mardianti. Boleh nih untuk unmute. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elsa Mardianti. Izin bertanya, apakah suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh tanpa persetujuan dari pihak lainnya? Bagaimana jika pihak yang satu tidak setuju dengan perjanjian yang dibatalkan tersebut? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kembali kepada Saudari Elsa dan Cica Gapuarta. Boleh untuk menurunkan raise hand-nya jika sudah. Oke, teman-teman semua, apakah masih ada? Atau cukup? Oke, mungkin kita cukupkan. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi selanjutnya. Dan kita tampung terlebih dahulu kepada kelompok 12. Boleh untuk kita kembali lagi ke kelompok 12 yang tadi, di mana kelompok 12 sepertinya sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan tadi. Bagaimana Saudara Cahyo dan Saudari Gina Salsabila, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan? Sangat siap sekali. Oke, baik. Kepada kelompok 12, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang telah dipertanyakan teman-teman tadi.
Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat Cica Gafuarta, yang mana pertanyaannya itu adalah bagaimana jika salah satu syarat dalam perjanjian tidak terpenuhi? Apakah perjanjian tersebut sah? Yang namanya syarat itu ya tentu saja harus dipenuhi. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka suatu perjanjian itu tidak sah. Dalam sebuah perjanjian itu menurut Pasal 1320 KUH Perdata mengatur bahwa untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Dan keempat, sebab yang halal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari Saudara Cahyo. Bagaimana Cica Gafarta? Apakah sangat jelas jawabannya? Masih kurang? Jelas, Cukup? jelas Axel, terima kasih. Oke, terima kasih kembali Cica. Nah, di sini tadi sudah dijawab pertanyaan dari Cica. Untuk selanjutnya pertanyaan dari saudari Elsa. Kepada yang bertugas untuk menjawab, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Elsa. Yang pertanyaannya, apakah suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak saja tanpa persetujuan pihak lainnya? Bagaimana jika pihak yang satu tidak setuju dengan perjanjian yang dibatalkan tersebut? Pada dasarnya suatu perjanjian dapat dibatalkan sepihak, namun harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 1266 KUH Perdata, yang intinya menyatakan apabila salah satu pihak lalai melakukan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, maka perjanjian dapat dibatalkan. Namun, jika pihak yang satu tidak setuju, maka dapat meminta penetapan pada pengadilan dengan alasan secara nyata bahwa salah satu pihak yang lalai melakukan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam perjanjian atau bisa disebut ingkar janji. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Dari Saudari Elsa. Bagaimana Saudari Elsa Mardianti? Apakah sudah cukup atau masih kurang? Jawaban dapat dipahami. Terima kasih, Axel. Oke, baik. Terima kasih kembali kepada Elsa Mardianti. Di sini kepada teman-teman semua, apakah ada yang ingin menambahkan atau berpendapat atau berargumentasi? Boleh, jika ada. Atau sudah cukup, atau sudah sangat jelas, atau ada yang ingin menyimpulkan dari pemaparan materi dari kelompok 12 tadi? Cukup sepertinya ya teman-teman. Oke, baiklah. Sepertinya adem ayem, seperti sudah mengerti semua ya teman-teman. Oke. Itulah pemaparan materi dan jawaban-jawaban dari kelompok 12 yang telah dijawab oleh Saudara Cahyo dan Saudari Gina Salsabila. Terima kasih atas pemaparan materi dari teman-teman kelompok 12. Kita lanjutkan kembali ke kelompok 13. Pertama-tama, kelompok 13 bagaimana? Apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman? Sudah siap. Oke, baik. Kepada kelompok 13 yang bertugas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tadi, kepada kelompok 13 dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fatkan Afiful Akbar, yaitu
Apa akibat hukum yang ditimbulkan kepada pihak ketiga yang menerima gadai dari objek jaminan fidusia? Jawabannya, pada dasarnya akibat hukum bagi pihak ketiga dari pemberian gadai atas benda yang telah dijadikan jaminan fidusia adalah tidak adanya perlindungan hukum yang pasti bagi penerima gadai untuk mengambil pemenuhan pembayaran dari eksekusi benda jaminan jika debitur wap prestasi. Bagaimana saudara dapatkan? Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Resti. Bolehkah barang yang menjadi objek jaminan fidusia dipindah tangankan oleh pemberi fidusia? Jawabannya itu pemberi fidusia itu dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan penerimaan fidusia. Mungkin cukup sekian jawaban yang dapat saya berikan. Lebih kurangnya saya minta mohon maaf. Terima kasih. Teman-teman. Oke, bagaimana dari jawaban-jawaban teman-teman tadi? Apakah sudah sangat jelas atau dari teman-teman lainnya ada yang ingin menambahkan atau ingin berpendapat, berargumentasi, dan atau juga menyimpulkan dari materi yang telah disampaikan kelompok 13 mengenai jaminan hukum? Bagaimana teman-teman semua? Apakah ada atau cukup? Oke, terima kasih. Jika memang dari teman-teman semua sudah cukup, baiklah. Terima kasih dari kelompok 12 yang telah memaparkan materi mengenai perikatan lahir dan perjanjian, mengenai pengertian, unsur dari perikatan, dan terima kasih juga dari kelompok 13 yang telah memaparkan jaminan hukum, jenis-jenis jaminan hukum, asas hukum jaminan, dan pengaturan sistem hukum jaminan. Itulah presentasi dari kelompok 12 dan kelompok 13 pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Saya Aksol Hadi, menutup presentasi pada siang hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.